nanti ada hitungan-hitungan dan juga caranya langsung saya tunjukkan cara perhitungannya. Saya yakin semuanya sudah tahu semua bagaimana cara untuk perhitungan untuk menentukan mol dan lain-lainnya. Kemudian jika ada suara saya kurang jelas tolong diinformasikan. Tadi Mas Muhammad tolong dibantu ya teman-temannya yang mungkin terlambat, yang mungkin masuk kembali. Mas Fadi mana ya? Faidam. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari ini mengenai kesetimbangan reaksi, mengenai reaksi pembatas dan bagaimana hasil reaksi. Jadi dalam suatu kimia, sudah pasti kita akan mereaksikan antara suatu reaktan atau bahan baku menjadi produk. Nah, inilah yang akan kita hitung kira-kira bagaimanakah perhitungan untuk mencari keduanya. Sebentar ya, saya ada kehilangan satu. Oke, jadi kalau kita ilustrasikan bahwasanya nanti yang namanya suatu reaksi kimia itu adalah dia akan antara contoh ya A tambah B, ini adalah reaktan namanya, menjadi produk C tambah D. Ini adalah reaktan, ini adalah produk. Nah, kita akan melihat bagaimana kita akan menentukan apakah reaktan ini dengan produk ini akan sama atau tidak reaksinya, maksudnya setara atau tidak, dan bagaimana nanti siapa yang akan menjadi pembatas, siapa yang akan habis terlebih dahulu dalam reaksi nantinya. Oke. Kemudian dalam kalau kita flashback ke sebelumnya, bahwasanya dalam kimia itu ada beberapa jenis ikatan atau ikatan antar unsur atau senyawa. Yang pertama adalah kemarin ada namanya ikatan ionik. Kira-kira ada yang tahu apa itu ikatan ionik? Ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Antara logam dan non-logam. Oke, benar. Kalau ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara apa? Antara ion dan ion. Antar ion untuk elektron. Di elektron itu ada yang positif, proton dan elektron. Jadi antara ion-ion yang berada di lingkar terluar. Kita juga sudah belajar mengenai ikatan terluarnya apa saja, yang kulit KLMN dengan naik jumlah muatannya yang S2 P berapa itu. Nah, itu adalah ikatannya. Nanti adalah itu yang akan berikat dengan temannya atau yang ion yang sejenis ion yang bisa berikatan. Nanti ion itu pun juga ada ikatan tunggal, ikatan merangkap, dan ikatan merangkap 3 ataupun ganda 2. Merangkap 3 itu adalah kalau dia tangannya berikatan dengan 3 tangan yang lain. Oke. Kemudian dari sini ini kita akan menentukan kira-kira sebelum kita membuat tadi reaksi A tambah B menjadi C tambah D, kita akan menentukan apakah reaksi tadi sudah setara atau belum. Nah, penyetaraan reaksi ini sangat penting yang digunakan untuk bagaimana kita mengetahui apakah reaksi tadi telah berjalan dengan baik atau tidak. Maksudnya adalah, jadi antara reaksi yang real, yang di lapangan dengan di industri, contoh kita mereaksikan A tambah B menjadi C tambah D, apakah nanti itu benar-benar terjadi atau tidak di lapangan. Nah, oleh karena itu kita akan mengkonsepkan atau
memprediksi bagaimanakah reaksi tersebut. Nah, sehingga di sini ketika kita memprediksi tadi, kita harus tahu dulu bagaimana rumus molekul senyawa yang akan kita reaksikan. Karena itu kita akan tentukan dulu kira-kira rumus molekul antara reaktan dan produk itu bagaimana. Apakah telah sama atau tidak. Kemudian kita akan menghitung berapakah jumlah atomnya. Atomnya akan mengikuti dengan koefisien. Jadi bahasanya dalam reaksi A tambah B, nanti kan mungkin ada pernah lihat ada koefisiennya 1, koefisiennya 2 atau 3, nah itu adalah koefisien. Nah, jumlah ini akan berkaitan erat dengan jumlah senyawa, jumlah unsur yang ada di dalam reaksi tersebut. Dan ketiga, baru terakhir kita tentukan, kita cek kembali apakah telah sama atau tidak jumlah atom antara kiri dan kanan dalam reaksi tersebut. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana contohnya. Oke, ini adalah reaksi. Ini adalah soal contoh kita penyetaraan reaksi, soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, dan soal nomor 3. Saya kan sudah tahu semua, terus saya coba ajarkan biar mungkin yang lain bisa refresh kembali. Yang pertama, Zn, zinc ditambah dengan asam klorida berbentuk aqueous atau larutan menjadi zinc dikloro dan juga tambah dengan gas hidrogen H2. Nah, ini adalah reaksinya belum setara. Kita harus mensetarakan bagaimanakah cara mensetarakannya. Yang pertama kita tentukan dulu tadi atom. Atom-atomnya bagaimana. Nah, di sini kita cek dulu sebelah kiri atom Zn 1, sebelah kanan atom Zn 1, sama, nggak masalah. Kemudian H asam klorida HCl. Kita hitung H-nya, sini H-nya 1, yang sebelah kanan H-nya adalah 2. Berarti kita butuh 2 atom H. Jadi kita simpan dulu sini 2 atom H. Buat dulu 2 atom H di sini. Oke, kemudian klorida Cl. Cl di sebelah kiri itu adalah 1 atom Cl dan di sebelah kanan adalah 2 atom Cl. Ini ada 2 atom, ini ada 1. Sehingga kita harus butuh 2 atom Cl biar sama antara kiri dan kanan. Sehingga kita buat rumusnya jadi 2 HCl. Sehingga kalau kita hitung semua sama-sama Zn-nya 1, sebelah kanan 1, kemudian klorida H-nya hidrogen 2, sebelah kirinya juga 2, klorida Cl kali 2 dengan Cl yang ini dengan dikali dengan koefisiennya 2 menjadi 2 Cl. Sehingga kiri kanannya sama. Oke, sehingga di sini kalau lihat jadi adalah HCl-nya kita dibutuhkan 2 HCl. Maksudnya di sini adalah 1 mol Zn. 1 mol Zn di sini. 1 mol Zn di sini itu akan bereaksi menghasilkan 1 mol ZnCl. Oke, kemudian 2 mol HCl di sini itu akan menghasilkan ZnCl sama dengan 1 mol ZnCl. Nah, artinya adalah angka 1 di sini dan angka 2 di sini bisa mewakili menjadi 1 mol atau 2 mol untuk satu reaksi. Boleh. Bagaimana reaksi kalau kita menghitung mol, kalau kita tahu jumlahnya atau masanya, beratnya kita tahu. Nah, itu lebih enak lagi, tinggal dibagi dengan MR-nya. Nah, yang ini kita akan, yang penyetaraan ini untuk menyamakan 1 mol Zn ini dianggap sama dengan 1 molnya si ZnCl2. Atau 2 mol HCl itu akan sama dengan 1 mol ZnCl2. Demikian, setara. Nah, sekarang tolong dibuatkan kira-kira untuk reaksi 2 dan 3 itu bagaimana? Kira-kira bagaimanakah hasil reaksinya? Karena 2 reaksi di bawah ini belum disetarakan. Tolong disetarakan, silahkan. Punya 3 menit. Silakan yang sudah bisa. Nomor 2 kira-kira berapakah hasilnya? Penyetaraannya? Ada yang tahu? 2 HCl, Pak. Jawabannya adalah 2 HCl. 2 HCl.
2HCl. Oke, kita cek ya 2Cl. 2Cl kah? Kita cek. Di sini H-nya adalah hidrogennya adalah 1. Sebelah kanan ada 2. atom H. Berarti kita butuh 2. Sini kita tahu 2 yang keduanya. Oke, 2. Nah, 2 kemudian Cl. Sini sebelah kiri Cl-nya 1 dikali 2 dengan koefisien tadi jadi 2. Sebelah kanannya ada 2 Cl. Berarti seimbang sama. Berarti oke. Ini jadi 2 Cl. Kemudian CaCO3 kita cek. Ca-nya ada 1 atom sebelah kiri. Sebelah kanannya 1 atom. Pak. Karbonnya C-nya ada sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1 juga. Sama. Oksigen O3. O-nya kurang Sebelah 3, sebelah kiri ada 3. sebelah Iya. 1 tambah 1 lagi 2. 3. Oke, jadi ini sama semua. Oke, berarti artinya adalah rumusnya menjadi 2Cl ditambah Ca2 asam ditambah dengan kalsium karbonat menjadi kalsium diklorat menjadi tambah H2O dan CO2. Jadi selastara. Oke, paham kira-kira? Nah, Paham, Pak. kalau paham silakan nomor 3 buatkan. Soal nomor 3. Jawabannya berapakah? 2 H2SO4 H2-nya 3 SO4 2 kali. Oke, satu-satu ganti-gantian, jangan semua yang berebutan. Siapa? 2Al. Coba sebut nama. Sebut nama siapa tadi? Alvin. Silakan Alvin. 2Al. Ya. 3H2SO4. Sebentar. 2Al. Ya. 3H2SO4. 324 terus? Yang H2-nya dikali 3. H2 kali 3. Iya. Ada yang beda? Silakan. Yang lain? Silakan yang lain. Yang ada yang beda nggak yang lain? Silakan jika ada yang beda. Nggak ada. Ini harusnya sama semua ya. Kita cek sama-sama. Aluminium Al sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2, berarti butuh 2Al. Kemudian asam sulfat H2SO4 sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Oke, sama. Sementara kemudian S-nya sulfat S ini sebelah kirinya ada 1, sebelah kanannya ada 3. Berarti kita butuh kali 3. Jadi maka saya taruh sini 3 H2SO4. Oksigen O4-nya sebelah kiri itu adalah 4 kali 3 12. Kemudian sebelah kanannya 4 kali 3 itu adalah 12 juga. Sehingga sama. Tinggal sebelah kanannya 1 hidrogen. Hidrogen tadi sebelah kiri adalah 2 kali 3 jadinya. Adalah ini 6. Sebelah kirinya baru 2. Berarti butuh 3. Sehingga penyetaraannya adalah benar semuanya. Jadi rumus penyetaraannya adalah 2Al ditambah 3H2SO4 ditambah 2AlSO4 3 kali dan 3H2. Oke? Sampai sini paham semua? Saya paham. Oke. Nah, kemudian kita masuk mengenai reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu artinya adalah satu reaksi yang digunakan untuk patokan terendah dalam suatu persamaan reaksi kimia. Artinya adalah reaksi pembatas ini adalah reaksi dia yang akan habis duluan ketika dia bereaksi. Tandanya apa? Tandanya adalah ditandai dengan jumlah mol yang paling sedikit, paling kecil. Sebagai contoh, kalau reaksi pembatas itu, contoh ya, kalau pernah main volley nggak? Sekolah, pernah main volley nggak? Ada nggak? Iya. Ada. Ada ya? Kenapa? Saya kira mungkin anak semua sekarang mainnya volley-nya di HP. Tapi main volley beneran ya. Oke, jadi kalau pemain volley itu kan pasti 6 lawan 6 ya. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan dia cadangan ini membuat 10 orang,
ini membawa 15 orang, yang main tetap adalah 6 kali 6. Oke, 6 kali 6 orang. Nah, begitu juga reaksi ini, misalkan di sini etilen C2H4 tambah H2O menjadi etanol C2H5OH. Ketika di sini bereaksi adalah contoh yang kita anggap ini adalah reaksinya 1 mol, contohnya 1 mol, maka semuanya akan bereaksi 1 mol semua, sama semua. Karena 1 mol sini akan butuh 1 mol sini, maka akan menghasilkan 1 mol juga di sini. Contoh, jadi di sini contoh etilen ada 1 mol etilen sama dengan 1 molnya si etanol. Kemudian 1 molnya H2O sama dengan 1 molnya etanol. Kenapa sama? Karena antara etilen dan etilen dan H2O ini adalah reaksi pembentuknya atau reaktannya. Sehingga dia akan menjadi etanol. Berapa masing-masingnya? Sama semua molnya. Nah, kemudian kalau kita ubah asumsi, jika reaksinya itu adalah direaksikan bahwasanya di sini kita jadikan 2 mol asumsi ya. Sini jadi 2 mol dan di sini adalah menjadi 5 mol dan ini jangan jadi si etanolnya menjadi 2 mol. Pembatasnya yang mana? Adalah si 2 mol. 2 molnya pembatasnya. Terus bagaimana dengan H2O-nya? H2O-nya akan menjadi bersisa. Kenapa bersisa? Karena dia hanya membutuhkan 2 mol C2H4 menjadi C2H5OH. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2 dikurangi dengan 3 menjadi 5. Jadi sisanya ada 3. Sisanya adalah 3 mol si H2O. Nah, supaya biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal. Ini adalah reaksi antara amonia NH3 dengan gas karbon dioksida menjadi NH2 2 kali CO tambah dan H2O air. Nah, yang diketahui bahwasanya reaktannya amonia itu mengandung 637,2 gram amonia dan direaksikan dengan CO2 sebanyak 1142 gram. Oke, CO2. Pertanyaannya adalah antara amonia dan karbon dioksida ini manakah yang menjadi reaksi pembatas? Apa ciri-ciri reaksi pembatas? Adalah reaksi yang memiliki molnya paling rendah karena dia akan menjadi habis semua. Kita asumsikan akan habis semua. Kemudian yang kedua adalah berapakah massa si NH2 2 kali CO yang ini? Berapa massanya? Oke. Yang ketiga adalah berapakah banyak reaksi berlebih yang tersisa pada akhir reaksi? Nah, jadi begini. Jadi ketika reaksi tadi direaksikan, molnya sedikit akan habis duluan, habis semua, tinggal sisa mol yang berlebih. Oke. Nah, mol berlebih ini berapakah jumlahnya? Nah, sekarang kita masuk ke cara pekerjaannya. Kalian tahu cara ngerjainnya? Oke, saya biar sama-sama tolong dilihat. Sekarang catat ya. Yang pertama adalah kita tentukan mana reaksi pembatas. Reaksi pembatas caranya adalah dengan cara mengubahnya menjadi mol terlebih dahulu. Cara mencari mol bagaimana? Contoh, mol NH3. Cara mencarinya bagaimana? Gram 637 per 0,2 dibagi 17. Massa dibagi dengan Massa dibagi MR. Oke, sekarang 637,2 dibagi dengan 17. Kemudian molnya si CO2 adalah 114,2 dibagi dengan molnya MR-nya si CO2 adalah 44 gram. Ini kalau mau dibuat detail adalah ini 6 gram NH3. Ini adalah 17 mol gram per mol. Ini juga sama. Ini adalah gram CO2. Ini adalah gram CO2 per mol.
Oke, ini akan jadi sama. Oke, silakan dicari berapakah molnya. 7,48 sama 25,95, Pak. Berapa? 37,48 yang NH3, Mhm. yang satu lagi 25,95. 8 dengan 25,95. 0,95. Oke. Nah, sekarang ini adalah dia kelihatan molnya adalah 3748 dengan 2595. Kira-kira pembatasnya yang mana? CO2 atau amonia? CO2. CO2. Kedua, Pak. CO2 semua? Yang lain? Iya, CO2. CO2 semua? Oke, jawabannya adalah salah semua. Kenapa? Perlu diingat, di sini CO2 adalah dia 1 mol di sini. Sedangkan si amoniaknya adalah 2 mol. Artinya nggak imbang. Nah, mungkin kita akan membagi, ini adalah 2, ini adalah 1. Ini 2, ini 1. Jadi artinya kita harus menyamakan. Sedangkan di sini juga 1 kan? Artinya adalah 2 mol, 2 molekul ini, 2 molekul H3 ini akan menjadi 1 molekul si produknya ini. Atau 2 mol NH3 menjadi 1 mol NH2 2 kali CO. Nah, kita harus setarakan dulu. Maksudnya kita harus samakan dulu. Nah, sama ini kita samakan dulu molnya semua. Bagaimana sama molnya? Karena ini adalah 1 mol, yang CO2 1 mol, amoniaknya juga amoniak si NH2 2 kali CO juga 1 mol, dan H2O juga 1 mol, maka kita harus jadikan ke 1 mol terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Gampang. Ini kita bagi 2 aja. Kenapa bagi 2? Karena ada 2 molekul NH3. Jadi bagi 2 ini. Oke, kalau bagi 2 berapa? Jawabannya berapa? Silakan. Hasilnya adalah 18,74, Pak. 18,74. Oke. Kira-kira udah sama-sama belum? Udah sama kan? Semua dan jadi 1 mol semua. Nah, udah sama semua, kita tinggal buat. Jadi reaksi pembatasnya yang mana? Yang terendah molnya adalah yang NH3. NH3. Oke. Nah, NH3. ini si NH3 ini akan menjadi reaksi pembatas, kita tinggal buat. Kita tinggal buat. Di sini akan menjadi 18,74 mol. Ini juga 18,74 mol. Ini akan 18,74 mol semua. Akan tetapi si CO2 aslinya adalah 25,95. Oke. Paham? Karena dia 25 itu datangnya dari si masanya siapa? Masanya si CO2 ini. Jadi ini, oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kita karena tadi reaksi pembatasnya adalah dapat, ini adalah reaksi pembatas si NH3 amonia menjadi reaksi pembatas. Kemudian berapa massa NH2 2 kali CO2 2 kali CO? Tinggal ini dikali dengan si MR-nya. Berapa MR-nya? 60 ya? Iya, 60. Oke. Berapa? Berapakah hasilnya? 1124,4, Pak. 1124,4 gram. Oke, 4 gram si produknya NH2 2 kali CO. Nah, oke, nomor 1 selesai, nomor 2 selesai, tinggal sisanya. Oke. Sisanya tadi bahwasanya tadi saya sudah sampaikan bahwasanya reaksi pembatas ini adalah dia akan menjadi pembatas untuk semua reaksi. Maksudnya adalah ketika bereaksi
yang habis itu adalah si NH3 dengan jumlah molnya adalah 18,74 mol. Oke, itu dia habis semua. Nah, sehingga yang si CO2 pun juga sama. CO2 itu dari 25,95 yang bereaksi, itu yang habis hanya 18,74 ini. Paham? Jadi dia si CO2 nggak akan habis semua. Saya ada sisa dari 25,95 itu hanya beraksi adalah 18,74. Jadi hanya sebagian pakai. Berapakah sisanya? Tinggal dikurangin antara ini. Oke, silakan dikurangi. 25,95 dikurang dengan 18,74. 7,21 Kak. Hasilnya adalah 7,21. 7,21 mol. Oke, ini masih berupa mol. Sekarang berapakah masanya? Tinggal dikali dengan si MR-nya si CO2. Oke, silakan. 317,24. 317, 24. gram. Oke, artinya apa? Dari 1142 yang disiapkan reaksinya ini, oke, yang beraksi adalah sisanya adalah 317,24 gram. Yang beraksi berapa? Ya ini 637,2 yang beraksi. Oke. Kira-kira gitu, paham semuanya? Jadi yang sisanya adalah 317 dari awalnya adalah 1142 gram CO2. Jadi demikian untuk penentuan siapakah jadi pembatas, berapa gram terbentuk, dan berapakah sisa yang berlebih. Oke, paham kira-kira? Ini yang Paham, Pak. Kira Paham, paham. Pak. ini yang cepatnya. Kalau emang panjangnya bisa. Panjangnya nanti kali mol. Contohnya bagaimana? Contoh aja satu ya, biar nanti biar nanti lebih mudah juga. Karena yang panjang itu harus seperti ini. Jadi contoh biar kelihatan, saya ganti dulu. Oke, 1 mol NH3. Oke. Ini kita jadikan mol, tapi semua reaksi, semua satuan dimasukkan. 637,2 gram NH3 dibagi dengan 17 gram per mol. Kemudian itu adalah dibagi 1 mol si NH2 2 kali CO dibagi dengan 2 molnya si NH3. Kemudian tinggal kita mencari berapakah masanya si produknya ini. Sekali lagi dengan si 60 gram per mol si NH2 2 kali CO dibagi dengan 1 molnya satu molnya si NH2 2 kali CO. Tinggal dicoret. Tadi si NH3 gram NH3 coret, kemudian molnya juga tinggal mol. Ini adalah molnya si NH3. Ini akan naik ke atas. Kemudian ini adalah yang tadi 13,74. Kita bagi 2 karena ada 2 mol si NH3. Ini ada 37,48. Kita bagi 2 menjadi 18,74 mol. Tapi molnya adalah sini masih molnya NH3
Kemudian ini tinggal dikali dengan si MR-nya. Baru dapat hasilnya yang tadi. Hasilnya adalah si ya 1124 gram. Oke. Jadi ini caranya kalau dia mau langsung semua. Tinggal coret-coret. Nanti ini coretnya adalah molnya di sini. Jadi ini adalah kalau mau rumusnya. Tapi kalau mau gampang seperti yang tadi saya ajarin tadi, lebih gampang, kita tinggal bagi aja. Oke? Silakan nanti kalau mau pakai yang gampang atau yang mudah, silakan. Tapi minimal yang satuan reaksi ini dimasukin semua nanti ya pas ada kus ataupun ujian nanti. Kemudian lanjut, kira-kira paham semua ya untuk menghitung molnya sama reaksi bentuknya. Saya kira paham semua karena juga ini ada ulangan dari SMA. Kemudian lanjut, kita akan tentukan bagaimanakah tadi hasil reaksi. Hasil reaksi itu adalah, jadi begini, yang namanya suatu persamaan kimia itu akan kita tentukan dulu bagaimana reaksinya dan bagaimanakah hasil di lapangan. Oke, antara hasil di lapangan yang sebenarnya dengan hasil reaksi yang kita trial, kita coba reaksikan atau teoritis itu seberapa jauh antar keduanya. Bapak, maaf putus-putus suaranya. Tes. Halo? Ya Pak, putus-putus Pak Putus-putus, suaranya. Pak. Kayak jaringannya. Sekarang, halo. Sekarang masih putus-putus. Ya Pak, terdengar Pak. Ya, Pak. Dengar Pak. Oke. Pak. Putus-putus informasikan ya, biar saya ulangi lagi. Jadi kalau online tuh itu masalahnya, putus-putus ya. Oke. Kemudian kita akan cari sama reaksi. Persen reaksi ini adalah yang mana persen reaksi itu kita akan hitung antara persen jumlah reaksi sebentar. Persen reaksi itu adalah jumlah massa produknya sebenarnya, massa produk sebenarnya dibagi dengan massa teoritis dikali dengan 100%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suatu reaktan itu direaksikan di lapangan, itu berapakah hasil sebenarnya? Hasil nyatanya berapa? Oke. Sedangkan massa teoritis ini adalah ketika dia direaksikan itu direaksikan ini adalah kita coba untuk reaksikan, kita simulasikan reaksinya dengan perbandingan mol tadi, berapakah hasil hasil si produknya. Oke. Hasil produknya berapa? Jadi di sini contoh TI ini titanium itu hasil dari lapangannya, hasil direaksikan dengan percobaan itu adalah 7,91 pangkat 6 gram. Oke. Nah, kita akan mencari berapakah persen teoritisnya dan berapakah hasil TI dalam gramnya. Oke, hasil teoritis dalam gramnya. Oke, yang sebenarnya berapa? Jadi antara teoritis ya, antara sebenarnya ini dengan yang teoritis ini berapakah hasilnya? Oke, caranya sama kayak tadi. Kita akan menggunakan dengan mensimulasikan dengan samaan mol. Oke, TI itu, saya lupa. TI itu jumlah molnya adalah, sebentar. TI itu jumlah MR-nya adalah 190. MG itu jumlah MR-nya adalah 24,3.
Sedangkan titanium saja itu adalah 47,9. Ini MR-nya ya. MR itu adalah gram per mol. Oke. Nah, kita cek berapakah massa untuk si TI-nya. Oke. Berapa TI-nya ini? Nah, jadi di sini kita akan cek dulu penyetaraan reaksinya. TI 1 sama 1 sama Cl4 kloro dikromat 4 kloro. Ini Cl4 sebelah kanannya juga 4 sama Mg-nya berarti kurang 2. Maksudnya ada berarti 2. Oke. 2 Mg. Iya, Pak. Halo, halo. Halo, halo. Oke, 2 Mg ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang udah sama, ini udah jadi 2 Mg. Nah, sekarang kita fokus ke TI-nya saja dulu. TI, jadi kita cari mol. Silakan cari mol, berapakah mol TI ini? Dibagi dengan si MR-nya. Silakan, berapa? Oh, saya maaf ya, ini 10 pangkat 7 ya. Saya lupa memangkatkan. Oke, silakan. Jadi tadi TI-nya adalah jadi tadi 190. Tadi 24 ya. Yang TI-nya berapa tadi? Ada ingat? 47,9. 47,9. Oke. Sekarang kita cari molnya dulu. Mol TI CL4 berapa? Berapa hasilnya? Halo, 3,54 dibagi dengan 190. Berapa jawabannya? Halo, halo. 1,9 kali 10 pangkat 7 ya, Pak? 1,9. 9. 1,9 apa 1,8? Masih coba bentar. 1,86. Iya, kalau dibuatin 1,9. Berapa pangkatnya? Iya. 1,9. Tadi 7. Oke, pangkat 7 hasilnya adalah 1,86 pangkat 6. 10 pangkat berapa? 10 pangkat 5. 5. Benar. Karena dia adalah 0,018. Jadi 0,0186 ini kita bagi 100. Jadi di sini koma. Jadi kurangi 2 angka 7-nya. Oke. Kemudian nah, itu 186,5. Nah, kita cari berapakah produksi TI-nya. Oke. Nah, di sini ini kita cek lagi untuk Mg. Mg berapa? Ini 2 Mg. 21,2. 21. Berapa tadi? 21,2 ya? Ya, 10 pangkat berapa?
Berapa hasilnya? 1,2 ya? 4,7, Kak. 4,7. 4,7 ya? 4,7 itu untuk 2 mol kan? 2 mol Mg ya? 1,65. Coba pelan-pelan. Jadi ini yang 1,13 dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 4,7. 4,7 kali 10 pangkat 6. Iya benar? Misalkan 0,647 ya ini ya. 10 pangkat 5, Kak. 5, Pak. 10 pangkat 5, Pak. Sebentar, 0,047. Oke, 5 ya. Oke, 5. 10 pangkat 5 ya. Oke. Nah, ini 10 pangkat 5, tapi karena tadi kita reaksinya kita samakan, kita setarakan ini ada 2 molnya si Mg. Oke. Jadi kita kecilkan dulu bagi 2. Jadi ini bagi 2 lagi. Berapakah hasilnya? 2,35. Ini adalah 2,35 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi reaksi pembatasnya siapa? Reaksi pembatasnya adalah si TICL ya, Pak? TICE. Oke, TICL. Oke, TICL ya. Karena ini masih 2,3, ini adalah 1,86. Jadi TICL yang akan menjadi reaksi pembatasnya. Nah, pembatasnya ini tadi molnya. Kita cari berapakah produksi TI. Caranya bagaimana tadi? Bagaimana? Perbandingan mol. Karena tadi ini pembatasnya adalah si 1,86. Betul ya. Biar nanti ingat semua apanya MR-nya. Karena tadi pembatasnya adalah si TICL, jadi ini 1,86 kali pangkat 5 juga sama 186 kali pangkat 5 juga sama 186 kali pangkat 5. Ini aja yang beda, ini adalah jadinya 2,35 10 pangkat 5. Oke. Nah, sehingga di sini karena dia sama, karena sama-sama 1 mol, artinya adalah si TI ini kita bisa asumsikan dia bisa langsung direaksikan dengan cara yang menggunakan si molnya si TiCl4. Ini tinggal dikali dengan MR. MR-nya berapa tadi? 47,9 gram. Oke, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Halo, berapa hasilnya? 8,9 Pak. 8,9. Berapa? Itu 8,909. Ya, 909. 8, kali 10 pangkat berapa? Kali 10 Pak. 10 pangkat 6. 6. Ya. 89, maaf, 8,9, 6. Delapan 9,9 pangkat 6. Iya. Pangkat 5 dong. Pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Tak jelasin nanti. Oke, dia masih pangkat 5 ini. 89,9 pangkat 5. Karena ini masih pangkat 5 ya. Karena dikalikan hanya ini aja kan. Sama ini kan. 5. Nah, baru kita ubah jadi 8, ya, 0. 8,91 10 pangkat 6. Itu baru jawabannya. Oke. Inilah
Kalau di reaksi, ini ada sekian reaksinya. Sekian jawabannya. Dia pangkat 1, 8,91 pangkat 10 pangkat 6 gram TI. Ini ya teoritisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat berapakah persen teoritisnya, berapa persen reaksinya. Persen reaksinya rumusnya tadi bagaimana? Rumusnya adalah persen reaksi sama dengan Masa sebenarnya dibagi masa teoritis. oke, masa 100%. atau nyata ya. Sebenarnya dibagi dengan masa teoritis 100%. Oke. Sekarang masa sebenarnya adalah tadi ini ya. 7,91 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 8,91 kali 10 pangkat 6 kali 100%. Oke. Tinggal kita coret-coret. Semua pangkat 6 udah sama ya. Tinggal ini aja. Berapa hasilnya? 88% ke Pak. Berapa? 88% ke Pak. Coba ulang lagi. Benar nggak? Yang lain berapa? Benar? Yang lain sama semua? Iya, Pak. 88,7. 7. 77. 88,77. 77, 8 aja. Jadi 88,88%. Oke. Jadi ketika direaksikan antara diaplikasikan, kita coba sebenarnya dengan yang teoritis dan kita coba reaksikan disimulasikan, itu pendekatannya sekitar 88,8%. Itu masih bagus. Cukup tinggi. Jadi simulasi dengan yang sebenarnya adalah cukup tinggi, 88,8%. Oke. Saya kira itu. Silakan yang kita tanyakan, kira-kira ada yang tanyakan dari materi hari ini? Apakah ada yang tanyakan? Silakan.